Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan melakukan tutorial untuk pemeriksaan albumin. Sebelum kita melakukan tutorial untuk pemeriksaan albumin, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang albumin. Albumin adalah protein utama yang terdapat dalam tubuh manusia, terutama di dalam darah manusia yang diproduksi oleh organ hati. Albumin juga memiliki banyak fungsi, seperti untuk regenerasi jaringan tubuh dan menjaga cairan tubuh agar tidak bocor keluar dari pembuluh darah. Selain itu, albumin juga berfungsi untuk menyalurkan beberapa zat ke dalam tubuh kita. Di antaranya adalah hormon, vitamin, mineral, bilirubin, lemak, serta obat-obatan jika kita sakit. Komposisi protein terbanyak dalam darah merupakan albumin. Pada saat kondisi albumin rendah atau disebut dengan hipoalbuminemia, pasien akan membutuhkan albumin dari luar untuk meningkatkan albumin yang ada di dalam darah kita. Hipoalbuminemia umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah peradangan dalam tubuh. Peradangan dapat terjadi akibat tindakan operasi, akibat sepsis, serta luka bakar. Peradangan juga dapat terjadi akibat tindakan medis selain operasi, misalnya pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. Selain karena peradangan, kurangnya asupan protein, kalori, dan vitamin, atau gangguan penyerapan nutrisi atau malnutrisi, dapat mengakibatkan hipoalbuminemia. Rendahnya kadar albumin ini bisa berakibat pada sejumlah kondisi sebagai berikut. Pada hipotiroid, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon secara berlebih, kemudian sindrom nekrotik atau gangguan pada ginjal, kemudian pada orang dengan diabetes, kadar gula darah tinggi, kemudian pada sirosis, di mana terjadi luka parut di hati, kemudian akan berakibat pada fungsi hati yang terganggu. Kemudian juga pada lupus, suatu kondisi di mana sistem imun berbalik menyerang pada tubuh kita sendiri. Juga pada gagal jantung. Kadar albumin normal tergantung pada usia seseorang, meskipun ada patokan untuk normal itu sekitar 3,5 hingga 5,9 gram per desiliter atau gram per dl. Saudara sekalian, seseorang baru dikatakan mengalami hipoalbuminemia bila kadar albuminnya di bawah 3,5 gram per desiliter. Ketika terjadi hipoalbuminemia, maka tindakan praktis yang digunakan adalah menambahkan cairan dengan infus. Ini dapat diberikan sebagai salah satu terapi pada keadaan tersebut. Infus albumin akan mengganti albumin yang kurang dalam darah dan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah kita, sehingga cairan di luar pembuluh darah akan menuju ke pembuluh darah dan proses metabolisme tubuh akan berjalan dengan baik. Beberapa gejala yang bisa kita lihat ketika terjadi albuminemia adalah pembengkakan akibat penumpukan cairan pada wajah dan tungkai, sehingga wajah menjadi bengkak, kemudian pembengkakan kelenjar air liur, pembesaran lidah, kemudian hepatomegali, kemudian pembesaran jantung, bradikardi, gangguan irama jantung, nafsu makan berkurang, diare, mual, muntah, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang sebagai penanda bahwa seseorang terkena hipoalbuminemia. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan peragaan untuk praktek pemeriksaan albumin. Pemeriksaan albumin kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya ada mikropipet, yellow tip dan blue tip, reagen albumin, reagen standar, dan 3 buah tabung. Untuk 3 buah tabung ini digunakan untuk belangko, standar, dan sampel. Selanjutnya kita melakukan pemipetan. Untuk 3 buah tabung ini diisi 1000 mikron reagen albumin.
Untuk reagen blanko itu tanpa ditambahkan dengan apa-apa atau boleh ditambahkan dengan aquades sebanyak 10 mikron. Untuk reagen standar ditambahkan dengan reagen standar sebanyak 10 mikron. Setelah reagen dan standar tercampur, diinkubasi selama 1 menit. Selanjutnya untuk pembuatan sampel, reagen kita tambahkan dengan 10 mikron sampel serum. Untuk sampel, setelah kita tambahkan dengan sampel, itu diinkubasi selama 1 menit. Untuk selanjutnya, setelah 1 menit kita periksa di spektrofotometer. Selanjutnya kita akan membaca water blank itu menggunakan aquades. Dilanjutkan untuk pembacaan reagen blank atau reagen blanko. Selanjutnya kita pencet enter. Kita baca terlebih dahulu standarnya. Kemudian kita baca sampel. Setelah hasil keluar, kita lakukan perhitungan atau kalkulasi, yaitu dengan menghitung absorbensi sampel dibagi absorbensi standar dikali konsentrasi standar. Sekian.